saya sampaikan. Baginda Rasulullah SAW didatangi Arab Badui. Tidak ada adabnya sama sekali. Arab Badui itu Arab pelosok, tidak terpelajar, tidak nyantri, tidak sekolah. Arab Badui ini setiap kali melihat tembok, seperti sopir angkot zaman dulu, sopir truk zaman dulu kalau lihat tembok apa? Mau nembak. Tahu nembak Pak? Mau buang bensin. Ini si Arab Badui melihat tembok kok bagus-bagus begini nggak disirami, maka dia siramilah tembok masjid Rasulullah dengan bensin yang dia punya. Baulah. Di saat dia asik mengeluarkan hajatnya, tiba-tiba sahabat hendak memukulnya. Ketika itu Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Coba Bapak bayangkan, kalau ada orang sedang buang air, lalu kita ganggu, dia nanti dari mengarah ke sana, dia mengarah kepada kita. Apa yang terjadi? Ada tembakan ke sasaran yang lain. Najis berceceran kemana-mana. Maka Nabi SAW mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Apakah orang ini dihukum? Tidak. Malah yang dihukum yang tidak mengerti. Yang ingin memukul dapat tugas, ambil air 1 gayung, kamu siramkan. Tapi sahabat tidak menganggap ini hukuman. Dia menganggap ini sebagai sebuah pelajaran, bahwa tidak semua orang yang salah itu salah, tidak semua orang yang taat itu benar. Banyak orang salah, dia sedang mencari kebenaran. Banyak orang taat tapi merasa paling benar. Semoga kita tidak termasuk dua-duanya. Semoga kita termasuk talabatul ilm, penuntut ilmu. Orang yang baru merasa belajar sholat, belum merasa sholat. Itu merasa belajar sholat. Belajar itu usaha. Usaha itu disebut iqamatus sholat. Aqimis sholat artinya berusahalah melatih dirimu sholat. Kalau ada orang merasa sholat, Allah katakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat. Jadi nanti jika ada orang belum sholat, kita tidak boleh hina, ya, sepakat? Apalagi cuma beda pilihan politik, beda dia sholat, kita sholat, dia tidak sholat, tidak boleh hina. Apalagi cuma beda coblosan, ya. Tapi kewarasan rohani ini hilang beberapa tahun ini. Saya berharap jamaah kembali waras, ya, kembali kepada akal sehatnya. Ulul albab, orang yang mempunyai akal pikiran yang cerdas. Mau? Nanti kalau 2024 beda pilihan, siap untuk berbeda? Ya, jangan termakan lagi oleh hoax. Ya, siap? Insya Allah negeri ini diberkahi. Di saat semua negeri sedang hiruk pikuk menghadapi virus, alhamdulillah Allah masih izinkan kita berkumpul. Terima kasih kepada ulama, umara, pengurus masjid, ya. Semoga mereka diberkahi Allah yang mengizinkan kita semua. Suatu kali Nabi SAW berdoa. Hadis Sahih Bukhari. Allahumma inni as'aluka salamatas sadri. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau salamah. Salamah bukan bahasa Arab, itu artinya bukan selamat. Salamah itu artinya terbebas dari keburukan dan aib. Apa arti salamah? Maka jika disebut Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Assalam, Allah yang maha terbebas dari aib dan kekurangan. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku minta selamat di dalam dadaku. Apa itu? Ini Nabi yang minta. Jika Nabi meminta dadanya selamat, terbebas dari aib,
terbebas dari keburukan-keburukan, maka kita lebih wajib membacanya. Meskipun secara ilmu hadis, ilmu fikih, dalam ilmu fikih dianjurkan, disunnatkan, tapi secara ilmu hakikat berdoa seperti ini wajib. Ya, berdoa meminta supaya Allah selamatkan isi dada. Sadar bahasa Arab, sadar. Apa arti sadar bahasa Indonesia? Orang sadar. Tapi bahasa Indonesia sadar itu lawan daripada tidur atau mabuk, atau lawan daripada orang yang sudah lewat dari maksiat. Oh, dia sudah sadar. Tapi sadar dalam bahasa Arab, sadara, yasduru sadran, suduran, fahuwa sadirun wa dhaka masdurun. Sadara, bersumber. Sumber, di mana sumbernya? Di kolbu. Maka doa ini, ya Allah, aku memohon selamat di dalam sadarku, selamat di dalam kolbuku. Bacalah doa ini setiap selesai sholat, ya. Insya Allah sebelum wafat Allah angkat jadi walinya, kekasihnya. Amin ya Rabbal. Karena cara jadi kekasih Allah gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Hatta kepada anjing tidak boleh benci. Suatu kali ada seorang perempuan pelacur. Ini pelacur, Pak. Mungkin ini profesi yang kita anggap paling hina, tapi ternyata pelacur ini, meskipun dirinya dia lacurkan, di kolbunya masih ada rahmat Allah. Dia melihat anjing kehausan, diambilkan air, dia suapkan kepada anjing itu. Kita katanya orang yang sujud 5 kali sehari, melihat anjing ditabrak. Di mana rahmat Allah di kalbumu? Di mana rahmat Allah di kalbumu? Karena wali Allah itu adalah hamba yang di kalbunya ada rahmatullah. Di kalbunya ada rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Hatta kepada semut kita kasih, pohon-pohon kita kasih. Maka orang-orang yang merusak ekosistem alam semesta, mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka harus membayar. Yang sudah merusak ekosistem alam, bayar dengan menanam kembali. Tanam kembali di tempat yang lain. Jika memang kemudian jadi itu tempat usaha, tanam di tempat yang lain. Jika tidak, maka Allah akan menyatakan perang kepada kita, ya. Jadi kekasih Allah gampang-gampang susah. Coba perhatikan hadisnya. La yazalu abdi, hadis Bukhari. Senantiasalah hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal nawafil, tambahan, ringan. Nawafil itu tambahan plus ringan. Hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Kalau kita jatuh cinta, kita punya perhatian gak dengan orang yang kita cintai? Maka kita boleh artikan, hambaku beramal dengan amal-amal yang remeh, ringan menurut dia, tapi membuat aku punya perhatian cinta kepadanya. Hatta uhibbahu, sehingga aku punya perhatian cinta kepadanya. Jika aku sudah cinta, aku ganti perangkat di dalam dirinya. Yang memandang bukan lagi matanya, yang mendengar bukan lagi telinganya, yang berkalam bukan lagi lisannya, yang berzikir bukan lagi kalbunya. Allah mengatakan, kuntu, akulah yang berkalam saat dia berkalam, akulah yang mendengar saat dia mendengar, akulah yang memandang saat dia memandang. Jangan bayangkan Allah itu galak. Allah itu asik, Pak. Rasulullah asik gak orangnya? Rasulullah itu asik. Cuma sahabat yang sungkan. Rasulullah itu mudah senyum, gak tegang, Pak. Begini terus. Lalu apa?
bid'ah, haram. Enggak begitu. Rasulullah itu penyayang Rasulullah. Apa kata beliau? Aku kepada kalian seperti ayah kepada anak-anak. Ayah kepada anak-anak ada masanya ngajar, ada masanya bermain-main, ada masanya berkasih sayang. Akrab Rasulullah SAW dengan para sahabat. Jangankan kepada para sahabat, bahkan Rasulullah akrab dengan binatang-binatang yang kita remehkan. Suatu kali beliau sedang jalan-jalan di suatu kampung. Tiba-tiba ada seekor onta datang, tersungkur sujud depan Nabi, menangis. Rasulullah bisa berbicara dengan semua bahasa. Maka Nabi faham apa yang dia kalamkan. Ternyata si onta curhat, wahai Rasulullah, tolong aku wahai Rasulullah. Aku dipaksa tuanku makan sedikit kerja banyak. Onta Pak, onta ya. Cuma sayang, onta curhatnya cuma masalah kerja. Onta curhatnya cuma masalah beban. Onta curhatnya masalah makan. Maka hamba-hamba yang sudah berubah jadi hewan, dia curhat cuma masalah dompet, perut. Dompet, perut, dompet, perut. Itu yang dia curhatkan kepada Allah. Dia bukan lagi hamba yang punya rohani hidup. Dia sudah menjadi karakter yang lain. Bukan lagi karakter seorang manusia. Jadi kalau curhat kepada Allah, jangan curhat masalah dunia. Apa beda ente dengan onta? Allah sebelum kita dicipta sudah tahu masalah kita. Sudah atau belum? Terus untuk apa kita kasih tahu kepada Allah? Kalau doa minta keteguhan, bukan minta macam-macam. Ya Allah, berikan Al-Fat, As-Samad, lam yalid wa lam yulad. Al-Fat itu dengan ahad sama ya. Jangan itu, kalau minta itu jangan itu. Ya Allah, buat suami saya sayang. Itu biasa. Ya Allah, banyakkan bini. Itu biasa. Jangan itu yang diminta. Yang diminta bukan itu. Ya Allah, banyakkan rumah. Jangan. Coba lihat Nabi mengajarkan doa apa? Kita sudah hafal semua. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantu aku berzikir. Enggak minta banyak zikir, minta dibantu supaya bisa karena nama Allah sangat berat. Wa syukrika, bersyukur. Enggak minta fulus, tapi kalau fulus sudah punya bersyukur kan? Kalau harinya banyak bersyukur nanti. Anak-anak, dulu saya sendiri anak saya banyak. Nabi Adam itu senang melihat umatnya sekarang banyak yang sholat. Kata baginda Rasul SAW, inni mukatsirun bikumul umam. Aku berbangga dengan umat yang lain karena umatku banyak. Jadi kita yang muwahhidin ini, yang cuma atu ini kurang membanggakan Rasul.